Rumah kecil di padang rumput. Bagian 4. Suatu hari di padang rumput. Laura mendengar suara mengunyah dekat sekali di telinganya, dan suara biji-bijian tercurah di kotak makanan. Agaknya Pa sedang memberi sarapan Pet dan Patty. "Mundur, Pet, jangan serakah," kata Pa. "Ini kan giliran Patty." Pet menghentakkan kaki dan meringkik. "Kau juga, Patty, ini bukan bagianmu. Ini untuk Pet," kata Pa lagi. Terdengar Patty menjerit kecil. "Hah, enak tidak gigitan Pet," kata Pa. "Puas. Kan sudah kubilang, jangan ganggu bagian Pet." Mary dan Laura saling pandang, kemudian tertawa. Tercium bau daging goreng, kopi dan terdengar juga desis kue serabi di penggorengan. Kedua anak itu cepat-cepat bangun. Mary dapat berpakaian sendiri. Hanya kancing baju yang tengah saja yang tak dapat dikancingnya. Laura membantu mengancingkannya untuk Mary. Kemudian Mary membantu mengancingkan seluruh kancing baju Laura di sepanjang punggungnya. Mereka membasuh tangan dan muka di telundakan gerobak dari sebuah kaleng tempat air. Ma menyisir rapi rambut mereka, sementara Pa mengambil air lagi ke sungai. Setelah itu mereka duduk di rumput, makan kue serabi, daging goreng, serta gula cair dari piring-piring seng yang mereka pangku. Matahari sedang terbit, bayang-bayang menari-nari. Burung-burung berterbangan dari rumput-rumput tebal, melesat ke langit tinggi dan menyanyi-nyanyi. Butir-butir awan bagai mutiara kecil di keluasan langit biru. Di puncak-puncak semak-semak burung-burung kecil berlompat-lompatan dan menyanyi dengan suara mereka yang juga kecil. Kata Pa itu burung-burung dikisel. "Diki-diki," Laura berseru memanggil, "burung Diki. Makan sarapanmu, Laura," tegur Ma, "kau harus selalu ingat sopan santun walaupun kira ratusan mil dari peradaban." Pa menyela lembut, "Bukan ratusan. Kita hanya 40 mil dari kota Independence, Caroline. Dan pasti di dekat-dekat sini ada tetangga kita." "Baiklah, 40 mil," kata Ma. "Yang jelas, jauh atau dekat dengan peradaban, kita tak boleh menyanyi di meja makan." Atau, Ma menambahkan, "karena di situ tak ada meja makan, pokoknya kalau kita sedang makan." Petik 2. Di situ tak ada meja makan. Tak ada apa-apa. Yang ada hanya padang rumput yang luas tapi kosong, dengan rumput-rumput tinggi berombak mengalun, serta burung-burung yang berterbangan meninggalkan rumput menuju langit biru menyanyi-nyanyi gembira menyambut datangnya matahari. Tak ada tanda-tanda bahwa di padang rumput yang luas ini ada manusia. Di keluasan padang rumput dan keluasan langit berdiri sebuah gerobak bertutupkan pae. Sendiri dan kesepian. Di dekatnya Pa, Ma, Laura, Mary dan si Bay. Kari sedang duduk sarapan. Kuda-kuda penarik gerobak mengunyah-ngunyah jagung. Dan Jack berusaha keras menahan diri untuk tidak meminta-minta. Laura tidak boleh memberinya makan sementara ia sendiri sedang makan. Tetapi Laura menyisihkan beberapa potong daging untuk Jack. Ma juga telah membuatkan kue khusus untuk Jack, besar sekali, sisa dari adonan serabi. Memang banyak terlihat kelinci-kelinci liar berlompatan. Juga ribuan ayam padang rumput. Tapi hari itu Jack terlalu capek untuk berburu. Lagi pula Jack bertugas menjaga mereka semua, sementara Pa pergi berburu nanti. Selesai sarapan, Pa mengikat kembali Pet dan Patty. Kemudian ia mengambil bak kayu yang tergantung di sisi gerobak, mengisinya penuh dengan air dari sungai. Ma akan mencuci hari itu. Selesai mengisi bak, Pa menyelipkan kapaknya yang tajam di ikat pinggangnya. Di sebelah kapak itu digantungkannya tanduk tempat mesiu, kantong peluru dan kotak alat-alat di dalam kantung baju, senapan di tangan, dan Pa siap berangkat. "Caroline," katanya pada Ma, "tidak usah tergesa-gesa. Kita tidak akan berangkat sebelum kita betul-betul ingin meninggalkan tempat ini. Kita punya banyak sekali waktu." Pa berangkat. Beberapa lama mereka masih dapat melihat bagian atas tubuhnya di atas rerumputan tinggi. Makin lama makin jauh, tubuh Pa makin kecil. Dan akhirnya tak terlihat lagi. Kembali padang rumput itu kosong. Mary dan Laura mencuci alat-alat makan, sementara Ma membersihkan tempat tidur di dalam gerobak. Mary dan Laura menumpuk piring-piring yang sudah bersih di kotak khusus untuk piring.
Kemudian mereka memunguti ranting-ranting kecil yang berserakan, memasukkannya ke dalam api. Dahan-dahan yang besar mereka sandarkan di roda gerobak. Dengan begitu maka di sekeliling gerobak jadi tampak bersih dan rapi. Ma mengeluarkan mangkuk kayu yang berisi sabun lunak. Digulungnya gaunnya, disingsingkannya lengan bajunya, dan dia berlutut di dekat bak cuci. Dia mencuci sprei, sarung bantal, pakaian dalam, gaun-gaun dan kemeja. Setelah dibilas, semua cucian itu ditebarkan di atas rerumputan. Mary dan Laura bermain-main menyelidiki tempat di sekitar mereka. Mereka tak boleh terlalu jauh meninggalkan gerobak. Sungguh menyenangkan berlari-lari di antara rumput-rumput tinggi di belai cahaya matahari dan angin. Kelinci-kelinci besar berlarian di depan mereka, burung-burung takut tapi berterbangan kemudian hinggap kembali. Burung-burung di kisel ada di mana-mana. Sarang mereka yang kecil terdapat di semak-semak. Mereka juga melihat tikus-tikus tanah yang tubuhnya bergaris-garis di mana-mana. Tikus-tikus tanah itu tampaknya selembut beludru. Matanya bulat bercahaya, hidungnya berkerut-kerut, kakinya kecil mungil. Mereka bermunculan dari lubang-lubang sarang mereka di tanah, berdiri memperhatikan Mary dan Laura. Kaki belakang mereka terlipat di bawah paha, kaki depan rapat di dada. Binatang-binatang kecil ini sekilas seperti ranting-ranting kayu mati yang tertancap di tanah. Hanya mata mereka yang bercahaya itu saja yang menandakan mereka hidup. Ingin sekali Mary dan Laura menangkap seekor untuk diberikan kepada Ma. Dan beberapa kali mereka hampir saja berhasil menangkap seekor. Bila kita dekati seekor tikus tanah, ia berdiam diri saja seakan mudah ditangkap. Tapi begitu tangan kita terulur, dia sudah lenyap. Yang ada tinggal liangnya, bundar dan kosong di tanah. Laura mencoba mengejar seekor. Ia berlari-lari terus, tapi yang dikejarnya tak tertangkap. Mary mencoba menunggui sebuah liang. Dia diam, tak bergerak, tak bersuara. Di sekitarnya, tikus-tikus tanah lain bermunculan, bergembira ria di luar jangkauan. Tetapi di liang di hadapannya tak ada yang muncul. Sekali waktu sebuah bafangan melintas di padang rumput itu. Dan seketika saja semua tikus tanah lenyap. Seekor elang melayang di atas. Begitu rendah, hingga Laura dapat melihat matanya melirik padanya. Juga paruhnya yang tajam dan cakarnya yang mengerikan, siap untuk menerkam. Tetapi yang terlihat oleh si elang hanyalah Mary dan Laura. Liang-liang bundar di sekitar kedua anak itu kosong. Elang tersebut terpaksa terbang terus, mencari makanan di tempat lain. Begitu ia menjauh, tikus-tikus tanah bermunculan lagi. Saat itu menjelang tengah hari. Matahari hampir tepat di atas kepala. Maka Laura dan Mary mengumpulkan bunga-bunga liar untuk diberikan pada Ma, sebagai ganti tikus tanah yang tak dapat mereka tangkap. Ma sedang melipat jemurannya yang telah kering. Pakaian-pakaian dalam kini semuanya lebih putih daripada salju, terasa haugat oleh matahari serta berbau segar seperti bau rumput. Ma meletakkan cucian kering tadi di gerobak dan menerima bunga-bunga pemberian Mary dan Laura. Ia sama-sama menyukai pemberian Mary dan pemberian Laura, serta menaruh bunga-bunga itu di sebuah cangkir seng berisi air. Ditaruhnya cangkir berisi bunga itu di tangga gerobak, agar tampak lebih indah. Ma kemudian memotong kue jagung menjadi dua, diolesi dengan gula cair dan diberikannya pada Mary dan Laura, masing-masing satu. Itulah makan siang mereka, dan rasanya cukup enak. Kapan bisa kulihat papus, Ma? Tanya Laura. Jangan bicara dengan mulut terisi, Laura, kata Ma. Laura cepat-cepat menelan dan mengunyah, lalu berkata lagi, aku ingin melihat seorang papus, bayi Indian. Astaga! Sahut Ma, mengapa kau ingin melihat seorang orang Indian? Kelak kita akan melihat banyak sekali. Lebih banyak dari yang kita inginkan, pasti. Mereka toh tak akan mengganggu kita, bukan? Tanya Mary. Mary anak baik, ia tidak pernah bertanya dengan mulut terisi. Tidak, jawab Ma. Jangan pikirkan hal seperti itu. Mengapa kau tak suka pada Indian, Ma? Tanya Laura, sambil menjilat setetes gula cair dengan lidahnya. Tak suka ya tak suka. Dan jangan jilati jarimu, Laura, kata Ma.
Tetapi ini daerah Indian, bukan? Laura bertanya lagi. Untuk apa kita datang ke daerah Indian kalau kita tidak menyukai Indiannya? Ma berkata ia tak tahu apakah daerah ini daerah Indian atau bukan. Ia tidak tahu di mana garis perbatasan Kansas. Tetapi tak peduli ini daerah Indian atau bukan, orang-orang Indian itu akan segera meninggalkannya. Pa pernah dengar dari seseorang di Washington, ibu kota, bahwa daerah Indian akan segera dibuka untuk daerah pemukiman baru. Mungkin juga pada saat ini peraturan itu telah berlaku. Tapi tak bisa segera diketahui sebab Washington begitu jauh. Ma mengambil seterikaan dan memanggangnya di api. Dibasahinya selembar gaun Mary, selembar gaun Laura, selembar gaun kecil milik bayi Kari dan gaunnya sendiri yang terbuat dari bahan belacu putih berbunga-bunga. Dengan beralaskan selembar selimut di tempat duduk gerobak, Ma menyetrika semuanya. Si bayi Kari tidur di dalam gerobak. Laura, Mary dan Jack tidur di rerumputan, di bayang-bayang gerobak. Panas matahari sangat terasa. Mulut Jack menganga, lidahnya terjulur keluar, matanya mengedip-kedip mengantuk. Ma bersenandung perlahan sambil meratakan keriput-keriput di gaun yang sedang disetrikanya. Di sekeliling mereka, sampai ke batas dunia, yang terlihat hanyalah rumput melulu, bergelombang ditiup angin. Di langit yang biru tipis beberapa kelompok awan putih terbang lalu. Laura merasa sangat bahagia. Angin juga ikut bernyanyi saat mendesah lewat di antara rerumputan. Suara belalang gemesik terdengar dari arah mana saja. Dan angin juga membuat pohon-pohon di tepi sungai menggumam pelan. Semua suara ini menciptakan suara kesunyian yang agung dan hangat. Belum pernah Laura menyukai suatu tempat seperti ia menyukai tempat ini. Ia tak tahu kapan ia jatuh tertidur. Tahu-tahu ia terbangun oleh suara Jack mengibas-kibaskan ekor buntungnya. Matahari telah rendah, dan jauh di sana tampak Pa datang. Laura melompat berdiri, berlari mendapatkan Pa, bayangan Pa yang panjang menjulur menyambutnya di alunan rumput-rumput tinggi. Pa memamerkan hasil buruannya, seekor kelinci yang sangat besar. Belum pernah Laura melihat kelinci sebesar itu, dan 2 ekor ayam padang rumput yang gemuk-gemuk. Laura bertepuk tangan, berlompat-lompatan dan menjerit-jerit di sekitar Pa. Sambil terus berlompat-lompat Laura menggandeng lengan Pa. Daerah ini penuh seksak dengan binatang buruan, kata Pa kepadanya, lebih dari 50 ekor kijang kulihat. Antilop, tupai, kelinci, segala macam burung banyak sekali. Dan sungai juga penuh dengan ikan, ia meneruskan pada Ma. Telah kukatakan padamu Caroline, apa saja yang kita inginkan ada di sini. Kita bisa hidup bagaikan raja. Enak sekali makan malam itu. Sambil duduk mengelilingi api mereka makan daging yang begitu lembut, lezat dan semarak. Mereka makan hingga kekenyangan. Akhirnya Laura tak dapat makan lagi. Diletakkannya piringnya dengan rasa puas, lah tak menginginkan apapun lagi di dunia ini. Warna-warna terakhir mengundurkan diri dari langit luas. Bayang-bayang gelap mulai menguasai dataran. Kehangatan api terasa sangat menyenangkan, sebab angin malam begitu dingin. Sayup-sayup terdengar burung-burung bernyanyi sedih dari arah sungai. Kemudian seekor burung lain bernyanyi pula. Tapi waktu bintang-bintang bermunculan, burung-burung semua diam. Dengan lembut biola Pa bernyanyi di cahaya bintang kadang-kadang ia pun ikut bernyanyi. Lembut, manis seolah-olah dari kejauhan biola itu terus bernyanyi. Siapapun yang mengenalmu pasti jatuh cinta, kau pujaan hatiku. Bintang-bintang besar tampak makin lama makin rendah, seakan ingin mendengarkan lagu Pa dengan lebih jelas. Laura berseru tertahan, dan Ma cepat datang mendapatkannya. Kenapa, Laura? Laura berbisik, bintang-bintang itu bernyanyi. Ah, kau ketiduran, kata Ma, yang terdengar olehmu suara biola. Memang sudah waktunya tidur bagi gadis-gadis kecil. Ma membantu Laura menanggalkan gaunnya, menggantinya dengan gaun tidur, mengikatkan kerudung tidurnya, serta mengatur letaknya di tempat tidur. Biola Pa terus menyanyi di sinar bintang. Malam penuh musik, dan Laura yakin,
Sebagian musik yang didengarnya itu datang dari bintang-bintang besar yang bersinar cemerlang dan tergantung begitu rendah di atas padang rumput.